Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian dimanapun berada, untuk kegiatan video ini yaitu kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan. Di video sebelumnya, di kegiatan 1 di KD 3.8 kita sudah belajar tentang nama atau struktur dari organ-organ penyusun sistem pernapasan, mulai dari hidung sampai paru-paru. Nah, kali ini kita lanjutkan yaitu mekanisme pernapasan atau cara kerja pernapasan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk membedakan proses pernapasan dada dan pernapasan perut. Insya Allah sudah pernah dengar dan sudah pernah mempelajari, hanya mengulangi saja ini ya. Yang kedua yaitu mengaitkan kapasitas udara paru-paru dengan cara dan kekuatan seseorang dalam melakukan respirasi atau pernapasan. Nah, ini langsung menuju ke mekanisme pernapasan. Jadi, pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas. Gas apa itu? Gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi, ditukar gitu ya. Jadi, udara dari luar masuk membawa oksigen, nah, dari dalam tubuh menghasilkan CO2 dibuang keluar. Nah, proses pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Nanti dia bekerja secara otomatis, tapi kita juga bisa mengendalikan kayaknya ya. Di saat-saat tertentu kita bisa tarik nafas lebih dalam atau mengeluarkan juga lebih dalam. Tapi kita tidak bisa mengendalikan terus-menerus. Jadi pada saat kita tidur atau pada saat kita melakukan aktivitas lainnya, otomatis ini pernapasan. Mudah otomatis, jadi dipengaruhi susunan saraf otonom, walaupun memang sebagian bisa kita kendalikan ya, seolah-olah. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan jadi dua, yaitu ada pernapasan luar atau eksternal, ada pernapasan dalam atau internal. Lalu ada juga yang nambahi satu lagi, yang ketiga, yaitu namanya pernapasan seluler. Ya, pernapasan seluler, pernapasan yang terjadi di dalam sel. Saya tambahin nanti satu ya. Oke. Nah, untuk pernapasan eksternal yaitu terjadi pertukaran udara antara udara di dalam alveolus dengan darah di dalam kapiler. Jadi, setelah tadi udara sampai ke dalam alveolus, maka udara itu akan bertukar, gitu ya. Bertukar. Nah, jadi oksigennya masuk ke dalam darah, yang di dalam darah yang mengandung CO2 dikeluarkan. Nah, itu namanya pernapasan eksternal. Sementara pernapasan internal adalah setelah itu kan oksigennya kemudian diangkut oleh darah menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Jadi seluruh atau sekujur tubuh kita, di mana terdiri dari sel itu, kemudian disuplai oksigen. Nah, oksigen yang dari darah kemudian bertukar dengan CO2 yang berasal dari sel-sel tubuh. Nah, ini disebut dengan pernapasan internal ya. Pernapasan internal. Nah, setelah itu nanti di dalam sel sendiri, kemudian oksigennya nanti sebagaimana di kegiatan 1 saya sampaikan, Bang. Oksigennya digunakan untuk pembakaran sari-sari makanan menjadi energi. Nah, itu pernapasan seluler. Semuanya gak dibahas, mungkin nanti dibahas detail di kelas 12. Oke. Adapun keluar masuknya udara dalam paru-paru itu dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara. Jadi, insya Allah kamu sudah pernah belajar di fisika, itu namanya fluida atau zat alir, di mana di situ disampaikan bahwa udara itu akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi sebetulnya pada saat udara ini masuk ke dalam tubuh kita, yaitu melalui alat pernapasan, ya sama menggunakan hukum itu, ya, hukum tekanan udara itu ya, bahwa udara bergerak dari tekanan tinggi ya menuju ke tekanan rendah. Maksud juga pada saat kita belajar tentang transport zat di dalam sel,
Itu di bab-bab awal ya, dari kelas 11 ini. Itu ada difusi, ada osmosis, ada transport aktif sama pasif. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Jadi jika tekanan udara di luar rongga dada kita itu lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan di dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Prinsipnya begitu. Selalu udah salah paham ya. Oke. Adapun proses pernapasan selalu terjadi dua siklus ya. Menghirup, mengeluarkan. Jadi menghirup namanya inspirasi, mengeluarkan disebut juga ekspirasi, atau juga disebut juga inhalasi ya, memasukkan udara ya. Nah, oke. Adapun tempat terjadinya atau istilahnya apa ya? Iya, tempat terjadinya pernapasan ya. Nah, itu mekanismenya dibedakan jadi dua, yaitu namanya pernapasan dada. Jika yang mengembang mengembus ini adalah bagian dada, nah, kita lihat juga nanti di apa ini ya, di pundak kita ya, bahu kita ya, kelihatan itu pernapasan dada. Sementara satu yaitu pernapasan perut. Bisa kita lihat bahwa perut kita kembang kempis. Ini biasanya kayaknya loh ya, yang saya amati pada saat kita duduk atau berdiri, ya cenderung yang kelihatan pernapasan dada. Tapi pada saat tidur, nah, pernapasan perut. Jadi kita bisa sering melihat ya, orang tua kita misalnya, atau ibu kita kan sangat takut ya. Jadi kalau lihat ibu kita tidur gitu, kita lihat perutnya itu ya, kembang kempis kayak wah, alhamdulillah masih hidup gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya yaitu mekanisme pernapasan. Ini ada inspirasi, ini ekspirasi. Jadi ini keluar ekspirasi, masuk inspirasi. Bagaimana detailnya? Nah, ini juga dipengaruhi oleh strukturnya tadi ya. Jadi kita sudah bahas strukturnya, paru-parunya berada di rongga dada. Sementara rongga dada dengan rongga perut dipisahkan oleh diafragma. Kemudian rongga dadanya sendiri ini ada tulang-tulang rusuk sama otot antar tulang rusuk. Nah, ini sangat mempengaruhi nanti kembang kempisnya dari rongga dada kita dan perut kita. Oke. Yang pertama kita bahas yaitu pernapasan dada. Jadi merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas dari otot-otot antar tulang rusuk atau interkosta ya. Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi. Selalu dua itu ya. Adapun mekanismenya diawali dari nomor satu adalah pada saat fase inspirasi. Jadi pada saat udara masuk itu diawali dari otot antar tulang rusuk ini atau musculus intercostalis eksternal berkontraksi. Kontraksi berarti memendek. Karena otot-ototnya memendek, maka tulang rusuknya terangkat ke atas. Karena tulang rusuk ini terangkat, maka rongga dada akan mengembang, diikuti juga dengan paru-parunya mengembang. Nah, pada saat paru-parunya mengembang, maka tekanan udara di dalam paru-paru menjadi kecil. Nah, mungkin kamu pernah belajar juga di fisika bahwa tekanan udara dalam ruangan tertutup sangat dipengaruhi, atau di dalam ruangan sangat berbanding terbalik dengan volume udara. Jadi pada saat volumenya membesar, maka tekanannya kecil. Dan sebaliknya pada saat tekanannya kecil, pada saat volumenya kecil, maka tekanannya besar. Ya, jadi tadi kan mengembang, berarti kan volumenya bertambah, tekanannya menurun. Nah, karena di dalamnya tekanannya rendah, sementara di luar rongga dada tekanannya yang tinggi, maka udara akan masuk. Sebaliknya pada saat ekspirasi, ya pada saat inspirasi, maka otot antar tulang rusuknya relaksasi, mengendor, berarti rusuknya turun gini ya. Tulang rusuk turun.
Nah, turun berarti kan rongga yang ada di dalam paru-paru menjadi kecil, gitu ya, atau menyusut. Nah, kalau volumenya nyusut, maka tekanannya naik, gitu, besar. Sehingga pada saat ini ditekan gini, berarti tekanan besar di dalam, maka sementara di luar tekanannya kecil, maka udara bergerak dari dalam keluar. Jangan sampai terbalik ya. Seperti itu. Kalau terbalik dirasakanlah. Nah ini, jadi biologi ini bukan sekedar hafal, tapi harus dirasakan. Tidak lagi membayangkan, ini sudah, ya, ini ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, mudah-mudahan kita paham. Oke, berikutnya yaitu pernapasan perut. Kalau tadi yang pernapasan dada sangat dipengaruhi oleh otot-otot antar tulang rusuk. Nah, sementara pernapasan perut sangat dipengaruhi aktivitas dari otot diafragma. Jadi ada sekat pemisah antara rongga dada dengan rongga perut. Jika dibedakan jadi dua macam. Nah ini ya. Pada saat inspirasi. Nah, inspirasi itu berarti udara masuk. Nah, diawali dari sekat rongga dada atau diafragmanya berkontraksi. Berkontraksi itu berarti datar ya, kita lihat di gambar ini. Jadi pada saat istirahat itu kan, nah ini melengkung loh. Nah, pada saat berkontraksi ini jadi datar nanti, ini datar, lebih datar lah maksudnya ya. Sedangkan dengan ini ya, nah, ini lebih agak ke bawah, sehingga rongga dadanya membesar, sama dengan yang tadi, sama dengan pernapasan dada tadi. Jadi pada saat diafragma berkontraksi, maka posisi dari melengkung menjadi mendatar. Ya, maka volume rongga dadanya mengembang, diikuti juga paru-paru mengembang, sebagaimana tadi ya. Jadi tekanan udara itu berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi pada mengembang volumenya tambah, maka tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil, maka udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, sekarang yang ekspirasi sama juga sebetulnya ya. Nah ini otot diafragmanya relaksasi, ya, dia melengkung kembali. Posisi dari mendatar melengkung, sehingga volume rongga dadanya termasuk juga volume dari paru-paru mengempis. Nah, sehingga tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan di luar udara paru-paru, sehingga udara kemudian keluar dari paru-paru. Nah ini sudah sangat jelas ya. Oke. Yang berikutnya yaitu tentang volume ya. Seberapa banyak sih udara ini yang masuk ke dalam paru-paru kita. Ini kapasitas paru-paru. Jadi piro, kuaben di total piro ini yang bisa masuk. Oke, volume udara dipernafaskan yang bisa kita hirup dan bisa kita keluarkan, dan yang tertinggal ini bervariasi ya. Karena ini sangat dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Ada yang biasa nggak dilatih gitu ya. Ada yang dilatih kalau pernapasan, ada yang suka olahraga, ada yang suka tidur-tiduran aja. Maka nanti berbeda nanti kekuatan pernapasan. Nah ini ya, sangat dipengaruhi oleh cara, bagaimana cara dia bernapas dan kekuatan seseorang melakukan respirasi atau pernapasan. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter, ini rata-rata. Setiap orang beda-beda. Volume tubuhnya ini beda-beda. Udara yang dipernapaskan oleh tubuh dapat digolongkan. Ini ada beberapa macam udara pernapasan ya. Nah ini bisa kita lihat di ini ada apa? Grafik ya. Ini grafik. Ini pernapasan biasa yang volume tidal ini. Jadi pada saat kita santai, napas ini keluar masuk. Nah ini 500 ml atau setengah liter.
Kemudian ada namanya volume cadangan inspirasi. Jadi banyaknya udara yang masih bisa kita sedot, gitu ya. Kita sedot setelah kita bernafas biasa. Misalnya kita nyedot, nah itu masih bisa nyedot lagi. Nah, ini namanya volume cadangan inspirasi. Dan kebalikannya ada volume cadangan ekspirasi. Jadi setelah kita bernafas masih lagi bisa keluar. Wah, itu ekspirasi. Sementara kapasitas vital adalah udara yang bisa kita keluarkan setelah kita menarik nafas kuat-kuatnya. Kemudian kita keluarkan. Totalnya itu ya, kita keluarkan. Itu kapasitas vitalnya. Dan yang terakhir adalah volume sisa. Jadi walaupun kita sudah mengeluarkan atau menghembuskan udara sekuat-kuatnya, seolah-olah habis gitu ya, ternyata masih ada ini yang tertinggal ya, volume sisa atau sering juga disebut sebagai volume residu ya. Oke, ini sekitar 1 liter. Jadi 1 liter tambah 1,5 liter, tambah 1,5 liter, berarti ini 3, berarti 4,5 ini ya. Nah, 4,5 liter, padahal tadi berapa tadi? Ada yang 5, ada 6 ya. Nah ini secara umum ya, secara umum. Oke, saya jelaskan secara detail. Yang pertama yaitu udara pernafasan biasa atau tidak. Jadi merupakan volume udara yang masuk dan keluar paru-paru saat pernafasan biasa. Tidak ada masalah, tidak beban apa-apa ya. Nah ini 500 liter. Ada volume cadangan inspirasi atau udara komplementer. Jadi udara yang bisa kita hirup kembali setelah bernafas biasa tadi. Nah, ini biasanya kalau sudah ada masalah biasanya. Ini, ya ini udara yang dapat dimasukkan dalam paru-paru secara maksimal. Ini sekitar tadi berapa? 1.500. Tapi ini sampai bisa 2.500 ini, sampai 3.000. Nah ini mungkin tergantung orangnya ya, tapi di gambar tadi 1.500 ya. Nah ini, oke. Berikutnya yaitu udara cadangan ekspirasi atau suplemen. Jadi udara yang masih bisa dikeluarkan kembali setelah pernapasan biasa. Jadi juga 1.500 ya. Ini bisa sampai 1.250 sampai 1.300 mili. Mungkin tergantung latihan juga ini ya. Ahli-ahli persilatan mungkin. Berikutnya yaitu udara residu atau tadi volume sisa ya, merupakan udara yang tersisa dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu sekitar 1.200. Jadi di sini 1.000. Gak konsisten ya. Oh mungkin ya rata-rata mungkin ini ya. Nah, ini. Atau mungkin dari sumber yang berbeda. Tapi biasanya yang ini yang sering dipakai 4 liter setengah. Tapi memang benar-benar variasi karena ukuran seseorang kan beda-beda. Karena ada orangnya kecil, ya volumenya kecil, ada orang besar. Pak Gugun orangnya besar juga ya, volume udara. Atau yang terlatih dengan yang tidak terlatih. Ya, itu tadi tentang kapasitas macam-macam kapasitas paru-paru. Nah, oke, paham ya kira-kira ya? Nanti silakan mulai dirasakan ya. Nah, kita sih jarang memperhatikan nafas kita ya. Kecuali kalau lagi sakit baru kita terasa sekali betapa nikmat bernafas ini, luar biasa ya. Yang berikutnya yaitu frekuensi pernafasan. Frekuensi itu apa ya? Intensitas atau kecepatan memasukkan atau mengeluarkan udara dari dalam dan keluar ini ya. Pada umumnya intensitas pernapasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali, maksudnya per menit juga ya. Semakin takut biasanya semakin cepat ya, atau pada saat kita melakukan aktivitas yang sangat berat cepat sekali, apalagi pelari atau pemain sepak bola atau nge-game. Waduh jangan ya, jangan nge-game aja nek. Game kalau kalah, waduh jengkel, napasnya cepat itu ya. Oke.
Adapun yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, yang pertama adalah usia. Kalau usia, ini biasanya kalau masih anak-anak cepat itu Mas ya. Mungkin karena rongga dadanya masih kecil, jadi cepat. Cepat itu ya. Semakin tua, pernapasan semakin menurun. Senin Kamis katanya. Hari Senin tarik, hari Kamis ngeluarkan. Itu hanya istilah ya, gak mungkin lah ya. Ini sangat dipengaruhi oleh usia. Boleh jadi juga kenapa ke usia? Ya mungkin dari ukuran paru-parunya, kemudian dari aktivitasnya. Masih kecil kan tidur toh. Nah, nanti agak besar, kegiatan semakin banyak, maka jumlah oksigen dibutuhkan juga banyak. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, ini dinyatakan di sini bahwa laki-laki frekuensi pernapasannya lebih cepat secara umum ya. Kenapa ya? Mungkin pekerjaannya lebih keras, walaupun tidak menutup kemungkinan kadang-kadang justru perempuan yang kerjanya agak leren-leren gitu ya. Oke, tapi secara teorinya seperti itu ya. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. Jadi, semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Cepat ya, misalnya orang-orang sakit itu cepat itu laju pernapasannya. Oke ya, lebih cepat. Mungkin digunakan untuk ini menstabilkan supaya udaranya yang panas-panas terbuang keluar, ambil lagi dingin. Berikutnya itu posisi tubuh. Jadi frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari. Tentu saja kalau ini kegiatan ini ya. Nah, posisi diam daripada diam ya, memang semakin banyak kegiatan kan banyak energi yang dibutuhkan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pernapasan kan menghasilkan energi. Intinya di situ. Jadi semakin banyak energi yang dibutuhkan, maka laju pernapasan juga meningkat. Nah, frekuensi pernapasan pada saat posisi berdiri lebih cepat dibandingkan posisi duduk. Frekuensi pernapasan posisi tidur terlentang lebih cepat daripada dibandingkan posisi tengkurap. Kok bisa demikian ya? Gimana itu logikanya ya? Terlentang lebih cepat tengkurap daripada tengkurap. Ya, coba nanti dirasakan ya. Kemudian berikutnya yaitu aktivitas. Ya, jelas kalau aktivitas tadi ini dari posisi tadi bukan berlari ya. Kalau berlari itu aktivitas itu ya. Nah, aktivitas semakin cepat ya, semakin banyak yang dibutuhkan. Oke, sangat paham ya kalau itu ya. Jadi usia, apa tadi? Usia, jenis pekerjaan, posisi tubuh, laki perempuan. Yang keempat yaitu tentang mekanisme pertukaran. Nah, ini agak sedikit rumit ya, tapi gampang lah ya. Nah, jadi kan tadi alat pernapasan berfungsi untuk menukar. Bagaimana proses pertukarannya? Nah, ini kita bahas ya. Bagaimana ijol-ijolannya itu ya? Nih. Nah, kebutuhan oksigen setiap individu berbeda-beda. Sebagaimana tadi di atas ya. Lupa, diputar balik lagi. Tergantung pada umur tadi ya, aktivitas. Loh, berat badan juga termasuk loh ya. Kalau berat badannya besar berarti kan selnya banyak. Maka kebutuhan oksigen juga banyak, jenis kelamin, jumlah makanan yang dikonsumsi. Ya juga berpengaruh kan, bernapas tadi kan mengoksidasi atau membakar zat makanan. Lalu kalau zat makanannya apa yang dibakar kan nggak bisa. Ya, dalam keadaan biasa jumlah oksigen dibutuhkan sebanyak 300 mili per hari. Loh, kok per hari? Oh, maksudnya oksigen murni mungkin ini ya. Oksigen murni ya. Nah, yang kita hirup itu kan campuran kan ya. Segala macam itu ikut ya. Nah, ini butuh 300 mili per hari per individu. Per hari berarti siang malam berarti ya. 300 mili. Nah, kan banyak juga ternyata. Saya kira banyak sekali ya, hanya 300 mili. Oke. Sekitar 97% oksigen yang masuk ke dalam darah akan diangkut oleh hemoglobin atau
eritrosit. Nah, ini sangat maklum ya, sudah sangat tahu kalian ya bahwa oksigen berarti O2 berikatan dengan Hb ya. Nah, ini oksigen yang terikat dalam Hb dikenal dengan oksihemoglobin HbO2 dengan reaksi sebagai berikut. Nah, ini kesetimbangan reaksi ini di kimia ini berarti ya. Hb4 plus 4O2 kan HbO2 ya. HbO2 dua kalinya ini kayaknya ya. Disetarakan ini, kanan kirinya sama ini ya. Nah, itu ditanyakan di guru kimia nanti ya. Oke, jadi untuk oksigen insya Allah hanya ini aja. Jadi teknik ngikatnya ya. Jadi pada saat oksigennya banyak, maka Hb ini punya afinitas yang tinggi atau daya ikat yang tinggi terhadap oksigen. Tapi pada saat CO2 lebih banyak, maka dia juga mengikat CO2. Cuma yang khusus CO2 ini ada beberapa jalur ya. Oke, untuk yang oksigen oke lah. Pak kok gak 100% Pak? Jarang sih memang dalam reaksi-reaksi yang bisa 100%. Ini sekitar 97%-nya. Yang lainnya gimana ya? Masa difusi aja, menyebar begitu aja mungkin, nggak diikat ya, boleh jadi. Kan bisa itu, ya terlarut itu di dalam plasma darah ya. Sebagaimana mungkin dia ada oksigen terlarut di dalam air. Jadi ikan bisa bernapas berarti kan ada oksigen yang terlarut dalam air ya. Oke, cuma 97%-nya itu berikatan dengan hemoglobin. Oke, sekarang yang CO2. CO2 ya? Oh, belum ini. Sorry. Berarti 2-3%-nya ya bener. Tadi ya, saya belum nggak baca, mohon maaf ya. Ini ternyata ya. 2-3%-nya terlarut dalam plasma darah. Plasma darah. Plasma itu cairannya. Plasma darah itu cairan darah. Jadi proses pengikatan dan pelepasan oksigen dipengaruhi oleh tekanan oksigen. Tekanannya berarti apa ya? Kan udara punya tekanan jadi ya. Pada saat masuk dalam tubuh punya tekanan dia. Kadar oksigen jadi jumlahnya. Dan juga dipengaruhi kadar karbon dioksida seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau karbon dioksidanya sangat banyak berarti kan saingan gitu ya. Berikatan dengan CO2 dan oksigen. Oke, ini kan dia terjadi secara difusi. Jadi ini transport pasif, gitu ya, tidak membutuhkan energi. Proses difusi berlangsung sederhana, yaitu hanya dengan gerakan molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi rendah atau tekanan. Nah, insya Allah ini hukum tekanan ini ya. Jadi tekanan oksigen, proses difusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi tekanan oksigen di udara itu 160. Dalam alveolus 105, ini rendah berarti ya. Di dalam arteri 100. Di jaringan 40. Di vena lebih kecil dari 40 mm Hg. Ini satuan untuk tekanan udara. Jadi semakin masuk ya, jadi mulai dari udara, kemudian nanti alveolus tambah kecil, berkurang lagi di arteri, berkurang lagi. Jadi karena tekanan parsial oksigen berbeda, maka hemoglobin akan mengangkut oksigen sampai ke jaringan tubuh. Subhanallah, dibuat berbeda semuanya. Sebenarnya ini mirip juga dengan aliran listrik kan, bergerak dari tegangan tinggi ke rendah. Ini selalu begitu. Fluida juga begitu. Bisa alir tahun ini ya. Oke. Di dalam sel tubuh oksigen digunakan untuk proses respirasi, yaitu tepatnya di mitokondria. Nah, sudah belajar toh? Yaitu organel-organel sel yang berfungsi untuk pernapasan seluler. Semakin banyak oksigen yang digunakan oleh sel tubuh, semakin banyak karbon dioksida yang terbentuk. Iya, tuker toh ini ya. Jadi hasil dari metabolisme zat makanan dan oksigen nanti akan dihasilkan CO2.
nanti bakal dibuang. Setiap 100 cc darah di arteri mampu mengangkut 19 cc oksigen. Berapa persennya? Mendekati 10% ya, atau 9%? 10% lah. Ya, setelah sampai di vena, setiap 100 cc darah, cc itu sama dengan mili ya, masih mengandung oksigen sebanyak 12 cc. Volume oksigen yang tertinggal di jaringan 7 cc. Jadi nggak benar-benar pada saat ditukar nggak benar-benar habis, jadi tetap di jaringan juga masih ada di sel-sel ya. Jika volume darah 5 liter atau 5000 cc, maka volume oksigen yang sampai ke jaringan sekali beredar adalah 5000 per 100 kali 7 cc, sama dengan 350 cc. Jadi nggak benar-benar semuanya terikat gitu ya. Jadi dari 5 liter cuma bisa yang sampai ke jaringan 350. Jadi mungkin ada yang tidak terikat gitu ya, tidak semuanya terikat itu, semacam ini. Ya, ini proses alami tadi sudah sangat bagus nih, sudah 50% lebih ya. 50% hampir 75-an ya, 75%. Mungkin nanti bisa kita hitung kalau 350 per 5.000 ya, nggak sampai ya, nggak sampai ya. Jadi 5.000 lala cuma berapa ini berarti? Sebagian kecil berarti ya. Oke, karena itu perlu dilatih berarti ya, pernafasannya ya, lebih lebih apa ya, lebih teratur, kemudian pakai olahraga sehingga suplai oksigen masuk dalam tubuh lebih banyak. Oke nih, semacam ini ya. Nanti kita diskusikan kalau mungkin masih belum jelas ya. Oke. Berikutnya yaitu tentang pertukaran karbon dioksida atau CO2. Nah, proses respirasi sel di jaringan tubuh akan menghasilkan karbon dioksida. Yang saya sampaikan tadi ya. Hal ini menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida, P itu berarti tekanan ya, dari P itu pressure ya, tekanannya. Tekanan CO2 di dalam sel tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan vena, sehingga CO2 berdifusi ke vena dan dibawa ke paru-paru. Ya, gantian gitu tadi. Jadi oksigennya dibawa ke sel, berarti kan akhirnya di luar kan lebih tinggi ya, menuju ke rendah. Terus di metabolisme atau digunakan untuk respirasi, berarti oksigennya berkurang. Nah, oksigen yang digunakan kemudian menghasilkan CO2, maka CO2-nya meningkat. Nah, ini kemudian menuju keluar. Gitu. Gantian, maka diberi nama pertukaran, tuker gitu. Oksigen masuk, CO2 keluar. CO2 keluar, oksigen masuk. Gitu. Adapun prosesnya dari sebagai berikut. Jadi tekanan CO2 di jaringan tubuh itu 60 mm/Hg. Di vena 47. Di alveolus 35. Di luar tubuh 0,3. Tadi kan prinsipnya bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena perbedaan tekanan parsial tersebut akhirnya CO2 akan keluar. Nah, ini hebatnya ya Allah yang menciptakan ini, luar biasa ya. Diatur sedemikian rupa sehingga ini ada perbedaan tekanan, sehingga ini mengalir terus. Selalu ada perbedaan tekanan CO2 dan oksigen. Adapun cara pengangkutan CO2 oleh darah ini dilakukan dengan tiga cara ya, ada 3 cara. Ya mungkin ini kalian belum banyak tahu gitu ya, belum banyak tahu. Selama ini kita ya pokoknya bernapas gitu aja. Nah, kita jarang sekali mempelajarinya. Sekarang mulai tahu ini ya, bagaimana ini terjadi. Tersingkap sudah ini ilmu-ilmunya Allah ini ya. Oke.
Yang pertama, CO2 diangkut ya, oleh plasma darah. Jadi, Pak katanya eritrosit. Loh iya, maksudnya di dalam eritrosit ya, atau sel darah merah. Jadi CO2 yang merupakan sisa pembakaran dari sel ini kemudian nanti akan menuju ke darah ya, akan menuju ke darah. Kan kita tahu bahwa darah sebagai alat transportasi ya, mengangkut ya. Nah, CO2 ini ya, berikatan dengan H2O atau air yang ada di darah atau tepatnya di dalam eritrosit. Jadi ada yang mengatakan begitu ya, di dalam eritrosit itu ada H2O-nya. CO2 berikatan dengan H2O di dalam eritrosit membentuk H2CO3. Nah, jadi dia sebagai alat pengangkutnya. Pengangkutan ini dibantu oleh enzim. Nah, untuk mengikatnya ini tentu ini selalu ada enzim namanya karbonat anhidrasa. Nah, jumlah yang bisa diangkut dengan cara ini itu sebanyak 5%. Gitu ya, 5%. Cara yang kedua yaitu sama dengan oksigen tadi, diangkut oleh hemoglobin. Jadi CO2 plus Hb menjadi HbCO2. Nah, ya. Terus berikutnya yang ketiga, ini katanya yang paling banyak kalau nggak salah ya, yaitu pertukaran klorida. Gimana maksudnya ya? Jadi begini ya. Jadi setelah tadi CO2-nya berikatan dengan air, ini ya, CO2 plus H2O kan menjadi H2CO3 gitu ya. H2CO3 lah. H2CO3 ini nanti kemudian mengalami ionisasi kalau nggak salah begitu ya. Jadi H2CO3 mengalami ionisasi melepaskan H+. Dan HCO3- ini harusnya ya. Jadi H+ dan HCO3-. Nah, ini ada yang berada di dalam eritrosit, ada yang berada di luar eritrosit. Nah, karena itu ini yang kalau nggak salah ini yang paling banyak gitu ya. Cuma di sini nggak dijelaskan berapa persennya ya. Ini pengangkutan yang paling banyak. Jadi kemudian H+-nya itu akan diikat oleh hemoglobin. Karena ini H+ ini katanya bersifat racun ya dalam sel ya. Sementara HCO3-nya ini ke plasma darah, berarti ke cairan darah, berarti di luar eritrosit. Nah, karena Hb-nya plus ini diikat ya, sorry ya. Kemudian ini kemudian keluar ke plasma darah, maka untuk menggantikan ini kan tadi toh, HCO3 ini kan toh. Nah, untuk menggantikan ini karena keluar, maka Cl- masuk ke dalam masuk ke dalam eritrosit atau darahnya gitu. Semacam begitu. Jadi ada keseimbangan yang luar biasa. Tapi sebenarnya mungkin lebih rumit dari yang Pak Koko jelaskan. Tapi kita tahu beres sih masalahnya tuh ya. Oke. Karena itu ilmu ini semangat dipelajari kok. Cek tambah rumit. Oke, tadi ya. Itu tadi adalah proses pengangkutan oksigen dan CO2. Ini gambarannya, gini di bawah ini ada gambar alveolus yang dibesarkan. Jadi alveolus atau gelembung paru-paru itu diliputi oleh kapiler, ya. Diliputi oleh kapiler. Ini langsung kontak ini ya. Sementara alveolusnya sendiri sepertinya hanya satu lapis sel ini ya. Jadi sangat tipis sekali sehingga memungkinkan pertukaran ini. Desainnya itu begitu. Oke, diawali dari pada saat dari oksigen masuk ke dalam alveolus, berarti kan tekanan oksigen di alveolus lebih tinggi dari tekanan oksigen yang ada di darah. Maka ini bergerak gitu ya, bergerak ke. Nah, ini diambil oleh vena kalau nggak salah ya, vena paru-paru ya, vena paru-paru menuju ke jantung. Nah, dulu kan membawa oksigen yang kaya membawa darah yang kaya oksigen dibawa ke jantung. Di jantung dari serambi
Jadi serambi kiri menuju ke atrium kiri diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara di di waktu yang bersamaan ini kan darahnya ini membawa darah dari seluruh tubuh dibawa ke sini. Berarti kaya akan CO2. Jadi CO2 di dalam alveolus tekanannya lebih tinggi daripada di alveolusnya, maka karbon dioksidanya keluar. Loh, kok bisa jadi CO2 lagi? Ya, ikatannya dilepaskan. Tadi kan HbCO2 berikatan, dilepas. Kemudian H2CO3 tadi berikatan dengan air, ya dilepas, dijadikan CO2 kembali ke sini. Bahkan air juga keluar toh dari pernafasan kita kan. Nah, ini uap air maksudnya, dalam bentuk uap air. Oke, itu tadi detail dari mekanisme pernafasan ya. Jadi mekanismenya tadi kita bahas mulai dari apa tadi itu? Mulai dari ini macam-macam pernafasan. Tempatnya yaitu ada pernafasan dada, pernafasan perut, expirasi-inspirasi, kemudian volume dan kapasitas paru-paru, kemudian frekuensi pernafasan dan faktor yang mempengaruhi. Nah, baru yang terakhir tadi mekanisme pertukarannya. Oke, nah, gak jelas, nah, nanti bisa kita diskusikan. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh karunia Allah sangat tidak terbatas di dalam tubuh kita. Mari kita baca, kita pelajari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam tubuh kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.